Sahabat Yesus Kristus, Shalom. Mari kita merenungkan firman Tuhan bersama. Sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan, terima kasih Engkau senantiasa mengajar kami tentang jalan kehidupan ini, menunjukkan kepada kami akan betapa berharganya kehidupan kami di dalam Engkau. Menunjukkan kepada kami betapa pentingnya hidup mengasihi-Mu dan menjadi anak-anak yang hidup bijaksana. Tuhan, bimbinglah kehidupan kami, berikanlah kami pengertian, sehingga kami dapat mengerti setiap firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Sahabat Kristus, kita telah belajar tentang mengasihi Tuhan. Jika kita meninggalkan kasih yang semula, kita tidak pantas disebut sebagai jemaat Kristus. Wahyu 2 ayat 3 hingga 5. Oleh sebab itu Yesus mengatakan, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki pelitamu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bagian firman Tuhan ini Yesus katakan kepada jemaat di Efesus, karena dulu mereka sangat mengasihi Tuhan, namun kasih mereka kepada Tuhan kemudian memudar. Mereka sibuk dengan berbagai pelayanan, tetapi kehilangan kasih semula. Ternyata kasih semula, yaitu kasih kita kepada Kristus, begitu penting, mesti kita pelihara dengan baik. Akankah saudara tekun melakukan apa yang telah dipesankan Kristus? Anakku, bangunlah rumahku. Sebagai milik kesayangannya, kita adalah rumahnya. Kehidupan kita adalah rumahnya. Kita membutuhkan tiang-tiang penopang. Kita dilapisi dengan emas murni. Kita dihias dengan indah, diisi dengan perabot-perabot yang mulia dan berguna. Fokus utama dalam pembangunan rumah Tuhan adalah membangun bagi namanya. Kita tidak membangun kehidupan demi nama sendiri. Cukup Tuhanlah yang mengingat nama kita. Manusia tidak perlu mengingat nama kita. Rumah Tuhan harus besar dan mengagumkan. 2 Tawarik 2 ayat 9. Iman seperti biji sesawi akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Kuasa-kuasa yang bekerja di dalam Kristus, Matius 14 ayat 2, juga akan bekerja di dalam diri kita. Bahkan kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Yohanes 14 ayat 12. Pekerjaan Allah menakjubkan dan mengagumkan. Dahulu kita tidak mengenal Allah dengan benar. Kini kita mengenalnya dan mengasihi Dia. Dahulu kita tidak berdoa dengan benar. Kini kita mendengarkan Dia. Dahulu kita tidak melayani dengan benar. Kini kita melakukan kehendak Bapa. Orang-orang bergabung untuk memuji kemuliaan namanya. Di dalam rumahnya, dupa yang wangi dibakar. 2 Tawarik 2 ayat 4. Itulah doa kita kepadanya. Kasih dan pekerjaan kita merupakan persembahan yang harum bagi Allah. Kita akan terus mendengarkan suara Gembala Agung kita. Dia juga sering berdoa untuk kita, terutama dalam menanggung kelemahan-kelemahan kita. Ingatlah bahwa hikmat dalam membangun rumah Tuhan tidak berasal dari kita, tetapi dari Roh Allah. Jemaat Kristus, bangunlah rumah bagi nama Tuhan. Roh Allah telah memberikan kepada saudara karunia yang berbeda-beda menurut kehendaknya. Apabila saudara menghubungkan apa yang telah kita pelajari selama 5 tahun terakhir, saudara akan mendapatkan gambaran bagaimana kita dapat membangun rumah bagi namanya. Saat ini, saudara mungkin belum sanggup mengerti sepenuhnya segala sesuatu yang saya katakan selama beberapa tahun terakhir. Tetapi kelak, saudara pasti akan mengerti. Roh Kudus akan mengajar saudara dan memberikan saudara pengertian. Jemaat Kristus, bangunlah rumah bagi namanya. Karena Allah mempersiapkan pengantin bagi anaknya. Wahyu 19 ayat 7. Kiranya Tuhan menolong kita dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau menunjukkan kami jalan kehidupan.
Kau menunjukkan kami apa itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Kehidupan kami yang singkat ini biarlah kami pergunakan waktu yang kami miliki dengan bijaksana. Biarlah kami dapat terus melakukan kehendak Bapa sesuai dengan titah-Mu. Bimbinglah perjalanan hidup kami. Biarlah kami melakukannya dengan penuh sukacita dan dengan penuh rasa syukur. Ajar kami untuk mengerti, merasakan perasaan-Mu dan pikiran-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Thank you jemaat Tuhan. Bye-bye.